tidak mungkin mendekatkan, dalam bahasa Arab takrib, apalagi menggabungkan antara Sunni dan Syiah, Sunnah dan Syiah. Dulu ada guru saya bilang, Sunnah wa Syiah la yajtami'an bainahuma barzakhun la yabghiyan. Enggak mungkin Sunnah dan Syiah itu apa? Bersatu. Dari sisi literatur yang berbeda, ya. Sama sebenarnya kalau kita dialog sama Ahmadiyah, mungkin enggak gabung Ahmadiyah dengan kita? Enggak mungkin. Nah, nabinya beda, ada nabi baru, terus gimana mau gabung? Kita hanya bisa diskusi, bisa dialog, bisa ketemu kalau sumber kita sama. Kalau sumber udah beda, nggak mungkin ya, nggak mungkin ya. Kalau kita Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, semua firqah-firqah masih sumbernya sama. Al-Quran Sunnah hanya sekedar pemahaman yang adu-adu argumentasi, tapi sumbernya sama. Tapi kalau dia bicara tentang Ahmadiyah misalnya atau Syiah Rafidhah, maka sulit untuk mau mentakrib, mendekatkan, apalagi menggabungkan. Oleh karenanya dulu sempat gempar, sempat heboh dai-dai yang menyuruh kepada takrib, pendekatan antara Sunnah dan Syiah, dan semuanya gagal, nggak bisa. Apalagi terjadi peperangan-peperangan, bagaimana orang Sunnah yang dibunuh baik di Suriah maupun di Iran, yang mereka berkata uqtulus sunnah wadkhulul jannah, bunuh orang-orang Sunnah masuk surga. Itu syiar mereka ketika mereka membantai saudara kita di Suriah ya. Jadi tidak mungkin mereka mendekatkan, apalagi menggabungkan antara Sunnah dan Syiah. Tinggal kita hidup berpolitik, bertetangga dengan mereka dengan cara yang baik. Tapi kalau secara agama tidak mungkin mau dekat, apalagi bersatu. Politik silakan, politik dengan siapa saja bisa kita lakukan. Dari dua sisi penting ya. Dari dua sisi penting. Pertama, sumber hukum yang berbeda, sebagaimana tadi saya jelaskan. Yang kedua, agama Imamiyah, Syiah Imamiyah, bertolak belakang, kontradiksi dengan Ahlus Sunnah, dengan Islam lah gampangannya. Kenapa bisa kontradiktif? Karena Imamiyah meyakini yang berhak jadi imam adalah seluruhnya kerabat Nabi, Ahlul Bait. Sehingga mereka mengatakan kekhilafahan Abu Bakar tidak boleh sah, kekhilafahan Umar tidak boleh sah, kekhilafahan Utsman tidak boleh sah. Karena kalau mereka bilang khilafah Abu Bakar, Umar dan Utsman sah, maka buyar agama Imamiyah mereka. Maksudnya agama Imamiyah itu mereka meyakini agama di antara rukun iman mereka meyakini tentang keimaman 12 tersebut. Yang dimulai dengan imam pertama setelah wafatnya Nabi adalah Ali bin Abi Thalib, mendapatkan wasiat dan Nabi menaskan bahwasanya kalau saya meninggal yang jadi imam adalah Ali bin Abi Thalib. Berlanjut kepada Hasan, kemudian Husain dan seterusnya. Oleh karenanya, kekhilafahan Abu Bakar tidak boleh sah, kekhilafahan Umar tidak boleh sah, kekhilafahan Utsman tidak boleh sah. Karena kalau sah, agama Imamiyah mereka buyar. Ya, dan bukan hanya tidak boleh sah, ini orang sahabatnya harus kafir karena mereka tidak membaiat Ali, ya. Karena mereka justru membaiat Abu Bakar yang merampas kekhilafahan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in, dan inilah khurafatnya orang-orang Syiah. Sehingga tidak mungkin menggabungkan sunnah dengan Syiah karena sunnah agama Islam dibangun di atas pemuliaan terhadap para sahabat yang menukilkan kepada kita Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama Syiah dibangun di atas pengkafiran sahabat. Gimana mau gabung? Kita memuliakan, mereka menjatuhkan. Kalau mereka ngangkat sahabat, agama mereka buyar. Sahabat harus dikafir. Makanya di antara ibadah mereka maki-maki sahabat. Itu ibadah mereka. Mereka yata'abbaduna Allah bisabbis sahabat. Mereka beribadah kepada Allah dengan mencaci maki para sahabat. Kita sebaliknya. Kita beribadah kepada Allah dengan mendoakan para sahabat. Ya. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Tapi ini di antara hal-hal yang mungkin menggambarkan urgensi kita belajar tentang Syiah. Setelah ini kita akan bahas tentang literatur Syiah dan juga sejarah Syiah.